Tapi dari 100% orang yang bersekolah itu tetap saja ada yang tidak belajar di dalamnya, Ya, gitu ya. kenyataan itu mah ya. Ya kenyataan fakta di lapangan. Fakta lapangan. Gitu. Nah, sedangkan yang belajar tidak ada embel-embel sekolahnya, ya beda. Gitu. Jelas lah tidak diakui pemerintah lah, belajar mandiri gitu ya, sendiri mah gitu ya. Halo semuanya. Halo. Masih di Pulang Ajar. Pulang aja. Ajar. Masih dengan pakaian yang sama dengan episode yang lalu. Sekali tag 2 kali. Iya. Udah judul. Tapi kan masih nyambung sama yang kemarin kayaknya. Iya. Apa yang Ini kemarin? kita kapan ada bintang tamu? Belum kepikiran nih. Iya. Kemarin ada yang nanyain. Podcast masih katanya. Oh iya. Masih. Oh iya. Itu yang ada lah. Oh. Pernah di yang dulu tuh pernah. Gitu. Oh iya nanya. Iya. Ke kamu. Yang lucu banget lah orang. Siapa? Ada lah. Oh. Kemarin datang ke sini. Podcast masih. Oh, Mendiko tadi. Enggak. Tapi nanti lah mungkin kalau ada kesempatan kita undang beliau. Ya. Ah, iya. Kalau pendengar lama nih yang dulu kan, karena kalau yang dulu cuma bisa didengerin ya, Iya. cuma bisa didengerin aja tanpa video. Ada tuh beberapa episode gitu teh suka pakai bintang tamu gitu, walaupun tidak diundang, Datang sendiri. tiba-tiba datang ya Iya. Ya tetap pulangnya mah Iya. kita ongkosin ya. ikut aja. Di endorse. Oh, ada ongkos. Ada bintang tamu mah. Oh. Kamu kan host. Bukan investor dan host. Investor. Itu. Bahas apa ya? Kemarin apa sih sebelum ini apa sih? Kemarin di episode yang lalu itu kita sempat mention ada figur ya, figur pengajar, dan juga ada teman kita juga yang punya kapasitas di dalam sebenarnya mungkin bukan mengajarnya tapi pengetahuannya ya. Ya. Punya kapasitas dalam pengetahuan yang mereka geluti lah selama bertahun-tahun, dan mungkin bisa disebut master lah di situ. Kalau maestro kan itu gelar-gelar inilah keseniannya. Tapi bisa disebut master atau ahli pakar di situ. Dan sebenarnya ilmunya itu pengetahuan mereka itu dibutuhkan sebenarnya di lembaga pendidikan untuk diajarkan kembali atau bisa bermanfaat lah ilmunya itu. Ilmu dari praktisi. Dari Ya? praktisinya, atau ya kita sebut praktisi lah. Praktisi ada pegiat. Ada pegiat. Oke, nanti apa bedanya ya? Jadi dia Ya sama aja. definisinya loh. Tapi di satu sisi mereka ini terkendala dari sisi administrasi gitu. Sementara ya kita ya buka-bukaan aja di sini banyak juga yang pengajar-pengajar atau pengajar lah ya yang memang sudah memenuhi syarat-syarat administrasi, tapi pada kenyataannya mungkin ya kurang kompeten dalam memberikan pembelajaran gitu ke peserta didiknya. Jadi yang secara kualifikasi itu oke, Ya. secara kompetensi enggak. Enggak, itu Ya, banyak yang terjadi. banyak yang terjadi. Atau yang kompetensinya oke, kualifikasinya tidak. Ya, gitu. Nah, ini tuh kan jadi pertanyaan sebenarnya. Jadi apakah belajar itu hanya bisa diraih di sekolah? Ya. Itu. Pertanyaan lagi. Pertanyaan baru itu. Itu nyambung Ya, intinya Iya, di situ. jadi pertanyaannya adalah apakah belajar itu apa sih? Harus di sekolah. Apakah belajar itu
harus di sekolah. Atau bisa di mana aja? Ya kalau itu mah pasti jelas, pasti orang juga pada sepakat kan. Oh, iya. Pada sepakat tuh belajar di mana aja, walaupun di mana saja juga tidak belajar. Di sekolah juga tidak. Kalau belajar bisa di mana aja, kenapa harus sekolah? Nah itu. Ya, tapi disclaimer dulu, harus membedakan dulu mana yang artinya bersekolah, mana yang artinya belajar. Kayaknya dua definisi yang berbeda sebenarnya. Sekolah dengan belajar ya. Yang bersekolah juga tidak semua belajar. Yang belajar tidak semua juga sekolah. Gitu. Cuman kan yang satu bersekolah itu legal dan bayar. Ya ada yang bayar, ada yang enggak juga. Kalau negeri kan enggak bayar. Ya kan kalau bersekolah itu jelas ada aturannya, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Bersekolah itu di dalamnya ada kegiatan belajar. Ada kegiatan belajar gitu ya. Nah, apakah anak-anaknya beneran belajar? Kan tidak 100% juga. 100% betul. Ya, contohnya Bapak ini kan dulu dari rumah mau bersekolah. Tapi tidak belajar di sekolah. Belajarnya di bersosialisasi. Di Buiko. Makanya dia masuk IPS. Karena sosialisasinya bagus sosialnya. Praktek langsung kan. Ibu belajar sosiologi di kelas. Ya di warung sosiologi. Betul. Belajar ekonomi di warung. Di warung. Praktik perdagangan. Praktik perdagangan. Olahraga juga. Hah? Olahraga apa? Biliar. Olahraga juga. Itu juga kan perhitungan matematis ya. Iya. Bahkan dulu di tahun itu belum ada istilah term ini. Term apa? Ada sebuah term istilah. Ya, saya sudah melakukan itu ketika waktu zaman sekolah dulu. Apa tuh? E-sport. Selain e-sport ada mah e-war. E-sport. Jadi terus depan komputer aja terus. E-sport. Dulu belum ada itu istilah e-sport itu belum ada, saya udah melakukan. Awal 2000. Awal 2000. Awal Ya. 2000 tahun 2000. Jadi pionir lah kita. Pionir. Angkatan pionir ya. Untuk e-sport. Jadi balik lagi bersekolah dengan belajar, mungkin ya balik lagi gitu ya. Banyak orang yang bilang bersekolah gitu. Itu kan legal ya, maksudnya ada aturan khusus, diatur kementerian juga. Terus kemudian lulusannya juga dapat ijazah gitu ya. Tapi dari 100% orang yang bersekolah itu tetap saja ada yang tidak belajar di dalamnya. Gitu ya. Kenyataan itu mah ya. Kenyataan fakta di lapangan. Gitu. Nah, sedangkan yang belajar tidak ada embel-embel sekolahnya, ya beda. Gitu. Jelas lah tidak diakui pemerintah lah. Belajar mandiri gitu ya, sendiri mah gitu ya. Dia mau sosialisasi tadi kayak di warung Bu Iko gitu. Di luar tanggung jawab pemerintah. Tapi dia belajar sebetulnya gitu ya. Nah, kita harus bedakan itu antara bersekolah dengan belajar. Kalau belajar mah benar, bisa di mana saja, dengan siapa saja. Apakah bisa jadi expert tanpa bersekolah? Mungkin saja. Bisa jadi expert gitu. Nah, kalau misalnya ini pertanyaannya jadi sebenarnya diri kita ini maksudnya di usia berapa ya? Dewasa tuh berapa sih usianya? Katanya sekarang 37 masih remaja. Saya nggak tahu. Kalaupun 37 remaja kita sudah tidak remaja. Kita sudah tidak remaja. Jadi di usia dewasa ya. Di usia dewasa yang matang itu ternyata ada satu asumsi lah gitu ya. Asumsi bahwa ternyata diri kita ini, pengetahuan yang ada di diri kita ini sebagian besar itu tumbuh dan muncul bukan dari sekolah. Tapi dari apa? Dari luar. Itu gimana nih asumsinya? Ya, saya mah valid banget itu. Kalau ke saya valid banget itu. Nggak tahu yang lain. Kalau tadi tuh gimana titik fokusnya? Kan gini ya, maksudnya tadi kita sepakat kalau belajar itu bisa di mana aja, bisa di sekolah maupun di luar, dengan siapa saja, kapan saja gitu.
Nah, ada asumsi bahwa sebenarnya apa yang ada dalam diri kita, wawasan dan pengetahuan, keterampilan itu justru didapatnya lebih banyak dari belajar di luar sekolah gitu. Apakah itu valid atau tidak gitu Ya, setuju atau tidak lah. Ya. Kalau valid mah mungkin ini Ya, betul. Bukan penelitian. penelitian. Ya, jadi saya ngeliatnya gini, kalau mungkin anak-anak yang mengikuti belajar di sekolah gitu ya, tentu sebetulnya kan materi yang diajarkan guru gitu ya, itu kan memberikan wawasan baru sebetulnya ya, karena disampaikan anak-anak ketika malas baca, sebenarnya ya gampang aja sih sebenarnya kalau pengen dapat pengetahuan mau baca aja ya. Cuman kan ngerti nggak ngertinya kan tergantung anaknya gitu ya. Tapi wawasan itu kan tetap hadir di ruang belajar di sekolah gitu ya. Cuman mungkin yang menyentuh dengan kehidupan langsung gitu ya, itu mungkin tidak presentasinya akan didapatkan di luar sekolah gitu, lebih banyak di luar sekolah gitu, karena mungkin di sekolah itu banyak teorinya walaupun ada praktek-praktek gitu ya, tapi kan yang real life-nya tetap ada di luar sekolah gitu. Cuman sekolah itu sebetulnya kan mengantarkan nih satu jenjang ke jenjang yang lainnya, karena di Indonesia kan bersyarat. Kita nggak mungkin belajar di SMP tanpa memenuhi syarat lulus dulu dari SD-nya. SMA juga sama kan, nggak bisa nih belajar di SMA karena ada syarat. Begitu juga kuliah, S1-nya, S2-nya sampai ke S3 kan gitu, ada prasyarat ke bawahnya gitu. Nah, di Indonesia itu kan culture-nya begitu gitu ya. Ada prasyarat yang harus ditempuh sebelum melakukan sesuatu dulu gitu ya. Emang di negara lain ada yang nggak perlu prasyarat? Di jenjang tertentu ada. Ya, di jenjang tertentu ada gitu ya. Maksudnya kayak di saya lihat beberapa perbandingan lah yang cari pekerjaan nih di sana gitu ya, di luar gitu. Dia kan tidak menyampaikan kualifikasi pelamar, bersyarat harus S1 gitu ya, akreditasi kampusnya harus A sampai ke akreditasi kan kayak gitu. Tapi yang saya tahu gitu ya, beberapa perusahaan-perusahaan itu kalau di luar itu ada memberikan resume dulu nih, kita itu si pelamar itu saya punya kemampuan begini gitu ya, yang mungkin cocok nih dipakai di perusahaan ini gitu. Baru dia masuk ke tahap tes gitu ya, tahap tes dan interview gitu, tanpa melihat background pendidikannya. Jadi tidak jadi syarat di awal harus S1, ini tidak S1 udah aja nggak akan dipanggil gitu ya. Tanpa itu tadi kompetensinya kan nggak tahu nih. Jadi kayaknya di Indonesia tuh dia sekolahnya harus berlisensi, maksudnya dia punya S1, ada sertifikat ijazahnya, S2 ada itunya gitu ya. Nah, kompetensinya kan tidak terlalu kalau tadi jadi nggak primer lah ya, nggak ini gitu, bukan sesuatu yang primary gitu. Ya, nah akhirnya kan ya di Indonesia mah tetap harus ngikuti jalur. Iya. Walaupun perkembangannya gitu, misalnya kalau kita ngomongin di dunia kerja sekarang, ketika ada banyak entrepreneur muda gitu, katakanlah bosnya teh si Gen Z gitu, dia teh udah mulai berpikir, beberapa ya, mungkin banyak juga berpikir bahwa ya udah gua mah rekrut karyawan gelar mah nomor sekian lah, emang mungkin penting tapi gelar nomor sekian, yang penting mah dia bisa kerja aja dulu gitu. Jadi ketika di interview atau apa dia pastiin dulu ini orang teh benar-benar dibutuhin sama perusahaannya dia enggak gitu, bisa ya bahasa simpelnya mah kepake nggak kerjaannya gitu. Cuma kalau misalnya sekolah tinggi-tinggi tapi ternyata jadi mereka tuh ngelihatnya kalau ngelihatnya itu benar-benar di masa-masa probation gitu. Ketika 3 bulan teh ya udah itu tuh benar-benar kepake dilihat. Kalau kan ada masanya kita tuh probation teh ya udah jongjon di probation teh gitu, karena udah pasti diperpanjang kan gitu.
Nah kalau sekarang tuh lebih dimanfaatin si probation teh, bener kepake nggak kerjaannya gitu. Jadi si terima aja dulu gitu. Walaupun secara kualifikasi gelar dan lain-lainnya itu mungkin belum memadai, tapi kalau misalnya pas 3 bulan percobaan itu oke, ya udah dia lanjut aja gitu, karena benar-benar dicari yang bisa kerja. Ya, maksudnya untuk anak-anak yang Gen Z sekarang itu udah mulai tuh ke arah sana. Oh tadi Tidak ini mencantumkan itu gitu syarat-syarat ijazah gitu. untuk yang sekolah juga kan di ya di beberapa negara maju gitu, dari jenjang S1 itu kalau memang subjek risetnya bagus, dia bisa langsung S3 gitu. Udah lewat ya udah, terujinya kan dari subjek risetnya. Ya ngapain lagi S2 gitu. Gimana itu? Itu di Inggris sudah kayak gitu. Tapi kan nanti kalau diundang seminar namanya gelarnya kurang panjang. Itu agak intermezzo ya. Kalau nonton podcastnya Pak Purbaya tuh S1-nya di ITB kan, dia kan bingung kan milih mau S2 dulu atau S3, terus dia milih S3 gitu. Berarti kan dilewat sebenarnya mah gitu ya. Iya, jadi maksudnya tuh kayak apa? Tadi intermezzo gelar dulu ya. Yang jadi itu orang mah heran sebenarnya. Ini mah iklan aja ya. Kan itu udah beres ya. S2 lah, S3 gitu. Ya udah S1-nya enggak usah dipakai. Ini udah panjang-panjang kan. Di satu sisi itu sebagai penghargaan Anda sudah menempuh S1, S2 dan S3, makanya dipakai semuanya. Bentar. Kebayang ya S1-nya 2 kali, S2-nya kan 2 kali. Tidak relate sama hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya sebenarnya secara aturannya yang lumrahnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, itu apakah kalau misalnya S3 itu semua gelarnya tuh atau malah harusnya 3 atau boleh mau dipasang semua, mau cuman S3-nya aja? Kalau sebenarnya nggak ada aturan pasti gitu, cuman kan karena di Indonesia nih ya, yang tadi berjenjang gitu ya. Kalau udah S3 ya udah pasti S2 S1-nya udah lulus gitu. Udah pasti lulus. Enggak ya, yang saya tahu gini, dulu itu yang dipakai itu adalah gelar terakhir. Gelar terakhir. Misalkan udah S3 nih dokter apa gitu iya. ya. Atau ke S2 biasanya kan di belakangnya MPD, MSI gitu ya, atau apapun gitu ya. Nah, beberapa tahun belakangan ini kalau nggak salah gitu ya, saya melihat perubahan itu. Nah, ternyata memang ada aturan semua kualifikasi S1, 2 dan 3-nya itu harus disematkan gitu. Oh gitu. Di beberapa institusi. Ya, misalkan gini, ada doktor apa, misalkan S-nya teh SSI misalkan ya, sarjana sains, terus S2-nya teh MPD. Oh, karena beda gitu dicantumkan. Ya, itu S1-nya itu non pendidikan, S2-nya itu kependidikan. Nah, sekarang jadi doktor di pendidikan misalkan gitu. Jadi orang tuh ketika melihat gelar tuh tahu nih. Oh, dia ke situ. Background-nya ke sana. Ya bebas gitu. aja sih ya. Cuman begitu. Ya setahu saya ya, kalau salah mah punten gitu. Silakan koreksi. Bicara kayak gitu. Kita balik lagi. Balik lagi. Gimana tadi sampai mana tadi? Sampai tadi pekerjaan. Ya. Jadi intinya mah itu tadi yang pertanyaan Bapak tadi gitu, apakah valid bukan valid tadi bahasanya apa? Setuju atau tidak gitu. Nah, kalau menurut saya mah ya bisa fair aja gitu. Maksudnya sepakat ya, nggak sepakat juga enggak gitu. Maksudnya kan di sekolah bisa tetap dapat pengalaman, di luar juga dapat pengalaman gitu ya. Di luar sekolah juga dua-duanya saling membentuk gitu. Ya. Gitu. Dan karena kita juga masih hidup di norma yang saat ini ya. Maksudnya kalau di Indonesia, ketika kita terus menjenjang di sekolah gitu ya, ada benefitnya ada. Gitu. Nah, kalau misalkan dapat pengalaman di luar dan memang jadi master, ya itu bagus juga kan, maksudnya teh nggak jadi masalah. Jadi, gitu. Sebenarnya banyak sudut pandang untuk melihat itu gitu. Ya kalau mau sekolah mah enggak juga enggak apa-apa. Cuman harusnya nggak apa-apa. Tapi kan norma yang ada ya sekolah lah. Kalau masyarakat terpecahnya gini, yang saya tahu ya, maksudnya angkatan orang tua saya gitu ya, saudara-saudara saya yang memang
kelahiran Boomer apa? Boomer. Ya, Boomer itu kan ngelihat, oh kalau gelarnya udah S3 keren, Keren. wah apa gitu ya, disambut dengan meriah gitu ya. Tapi hidupnya biasa aja. Ada lulusan SMA penghasilannya besar gitu ya. Tapi di ini kayak maksudnya tuh agak dikucilkan gitu. Padahal kalau dilihat dari income sebenarnya Bukannya gedean. Gitu. gedean yang ini gitu, mestinya lebih santai yang ini gitu ya. Uangnya juga cuannya lebih gede gitu. Cuman kan ya itu tadi persepsinya sekolahnya tinggi gitu ya. Ya di mata masyarakat mah akan dianggap sebagai apa? Bahasa apa? Alim. Alim. Ya, Kiai. maksudnya alim tuh berpengetahuan. Oh, berpengetahuan. Dianggapnya berpengetahuan. Pengetahuan luas lah. Maksudnya akan dengan lebih dianggapnya lebih mudah untuk mendapatkan respect dari masyarakat gitu. Ya karena kan memang kultur kita ya warisan kolonial ya kitanya nggak berkesempatan, nggak boleh nggak diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan waktu itu hanya kaum tertentu saja, sehingga ketika ada yang bersekolah tinggi ya itu jadi sebuah bentuk penghargaan gitu. Betul. Gitu. Bahkan kan sekarang kalau pejabat-pejabat yang gelar-gelarnya ditulis ya, termasuk haji juga kan ditulis di situ. Itu benar-benar kolonial itu. Benar itu. Haji Itu warisan kolonial banget di itu. situ gitu. Kan nggak ada lagi, maksudnya jarang lah di dunia. Iya, cuma di Indonesia kan. Satu dari sedikit yang atau mungkin Malaysia juga melakukan itu, cuma nggak tahu lah. Tapi mungkin sedikit menyimpang ke sejarah gitu ya. Jadi misalnya masalah gelar-gelar gitu termasuk haji dan gelar-gelar kependidikan itu kan sebenarnya nggak bisa dilepaskan dari tradisi keraton gitu. Yang raja itu bukan cuman, jadi raja itu ya ketika dia lahir kan ada namanya. Itu misalnya Hayam Wuruk ya Hayam Wuruk gitu namanya. Mungkin ya Hayam Wuruk gitu. Tapi ketika dia naik jadi raja dia atau jadi pangeran pertama kota dia dikasih gelar lagi gitu. Ada gelar lagi terus nanti apa siapa si Hayam Wuruk teh siapa gitu ya misalnya Paduka apa gitu, Maharaja apa gitu. Sri Sultan Hamengkubuwono kan gelar kan. Namanya sendiri kan Bapak Herjuno siapa gitu namanya gitu. Jadi hal yang seperti itu beda sama misalnya Eropa gitu yang rajanya itu namanya itu gitu. Ya, tapi ada gelarnya juga. Tapi di luar ada nama, di luar nama. Iya, di luar nama. Misalnya tapi kan dia turun beberapa ya. Kalau dia membentuk dinasti gitu. Kayak Louis ya itu Louis 1 sampai 16 gitu misalnya. Ada dinastinya gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Misalnya kayak Kaisar Hirohito ya Hirohito aja kan gitu. Akihito misalnya. Enggak bergelar apa-apa gitu. Ada sedikit lah warisan dari situ. Tapi Kaisar Hirohito SPD enggak? Kalau di SPD kenapa enggak dipajang? Ini balik ke tema awal, maksudnya itu mah joke internal. Kira ketawa yang lain mah apa? Balik. Apakah belajar itu benar nggak? Maksudnya kalau misalnya belajar itu lebih besar justru bukan dari lingkungan sekolah. Tapi menurut orang sih ketika orang datang ke sekolah atau bersekolah bahkan di rumah atau bahkan bersekolah di rumah gitu. Kalau memang niatnya belajar tidak harus si muridnya aja gitu. Bahkan pengajar mungkin Anda sebagai pengajar di pendidikan tinggi juga kan sebenarnya belajar juga kan ngajar gitu. Ya, itu sudah kita angkat kan di episode yang. Jadi ketika belajar makanya maksudnya nanti gini, ketika di generasi sekarang beda sistem apa ya? Memang harus berbeda dan pasti berbeda gitu dengan keadaan pas kita zaman sekolah dulu. Karena kan sistem sumber informasi juga jauh pisan gitu. Mungkin pengetahuan yang kita ajar tuh lebih dalam dari kita gitu. Karena kalau memang dia
misalnya salah satu murid suka banget sosiologi. Dia teh baca referensi, misalnya orang ngajar ya sosiologi. Iya. Mungkin referensi dia teh lebih banyak gitu. Karena mungkin apalagi orang homeschooling ya, mungkin dia punya memang tertariknya, misalnya tertarik banget sama si sosiologi itu teh, terus dia sepanjang hari, sepanjang minggu teh baca referensi apapun sosiologi. Ya orang banyak ngajar ke naon, tapi kan akhirnya dia gimana caranya dia bisa mendapatkan sesuatu juga, dan mungkin orang mendapatkan sesuatu juga dari si muridnya gitu. Ya. Akhirnya gimana ya udah berdiskusi aja, karena kalau kita ngomongin materi mah mungkin materi mereka ini terutama di level SMA ya. Iya. Ketika si muridnya tuh udah punya bisa berpikir lebih oke lah gitu. Iya. Nah jadi kayak tadi apa sih ya referensinya dia udah dalam, jadi menurut orang sih ngakalana udah baca ini udah maksudnya orang ngejelasin apa lagi, ya udah jalan alternatifnya ya udah diajak diskusi aja gitu. Ada nggak yang menarik nih yang bisa kita diskusiin gitu. Ya. Jadi bukan nggak cuman materi. Kalau materi apalagi mungkin kalau di kuliah ya. Iya. Apalagi di kuliah yang jurusannya itu udah mengerucut gitu. Belajar itu tentang apa yang di jurusan itu kan gak akan kemana-mana gitu. Mungkin si pengajar, dosen-dosen tuh dibandingin mahasiswa ya lebih canggih mahasiswa. Dosen mah mungkin riweuh ku urusan administrasi, mungkin riweuh ku keluarga di rumah. Mahasiswa yang benar-benar menyukai itu akan mempunyai waktu lebih banyak untuk mendalami apa yang dia pengen pelajari gitu. Jadi mungkin secara wawasan, secara knowledge mungkin lebih canggih dari si dosennya. Tapi bagaimana si dosen itu bisa ngasih sesuatu yang oh ini loh yang kita kasih yang nggak akan ada di manapun. Maksudnya yang mana belajar di referensi manapun nggak akan dapat itu selain ti urang gitu. Ya. Itu kan berarti merujuk pada si guru itu ada seorang pakar kan. Betul. Guru manapun gitu dari tingkat dasar maupun sampai perguruan tinggi itu menjadi seorang pakar. Jadi orang membayangkan ketika si Mangdi kayak cerita itu, membayangkan kondisi ideal sekolah itu seperti di era kerajaan lah gitu, di era dunia persilatan gitu. Jadi ada seorang calon murid datang ke sebuah perguruan karena ingin mengasah gitu ketertarikan dan keterampilan yang dia minati sejak lama. Dia berlatih sendiri, terus kemudian apakah saya sudah layak untuk disebut pendekar gitu. Kemudian dia datanglah ke sebuah perguruan di mana dia percaya di perguruan itu ada orang-orang yang terus-menerus melatih dirinya gitu. Jadi ketika misalnya itu sekolah atau perguruan tinggi, si siswa itu datang untuk berguru pada pakarnya gitu. Memang harus dibekali dengan referensi-referensi awal dulu. Ya. Oh, orang rasa fisika. Dan orang tuh pengen sekolah di situ. Kenapa? Karena di situ ada Einstein misalnya gitu. Orang ingin mengasah diri orang tuh dengan si Einstein, karena yang saya dengar itu Einstein yang menemukan fusi dingin dan segala macam gitu misalnya. Ya. Cuman gini, itu kan sebenarnya idealnya ya. Ideal Jadi yang dibayangkan. Yang diharapkan sebuah lembaga sekolah gitu ya, itu kan ingin si siswanya ini, muridnya ini ketika datang ke sekolah itu dengan membawa knowledge yang dia dapatkan di luar. Terus kemudian tadi dengan knowledge-nya itu dia bertukar pikiran lah di ruang kelas belajar itu gitu. Ya benar. Itu kan, Ya. itu ideal kan? Ideal. Idealnya seperti itu. Nah, tetapi kenyataan di lapangannya banyak dari murid kita, siswa kita itu datang ke sekolah itu dengan knowledge yang kosong.
dan pulang tidak membawa Membawa apa-apa. Oh tapi orang ketika Gitu. dulu apa ya SMP apa SD mungkin gitu, ketika tiap hari Senin tuh kita bersama teman-teman, maksudnya sharingnya atau bersama guru, sama teman-teman Guru, kan. guru-guru. Misalnya Guru sharing lah. sama untuk guru. Kan kepakaran tadi Kan yang ngomongin kita ngomongin kepakaran. Kalau anak-anak biasanya sharingnya sama, kalau tiap hari Senin sharing knowledge tentang Dragon Ball. Dragon Ball pas hari Minggu. Woi, sampai mana lalaju tuh, lalaju hancur gitu. Jadi kasihan yang nggak nonton kan. Ini siapa nih? Kasihan yang nggak nonton, dia cuma pendengar saja. Iya Gitu, gitu. Sebenarnya kan bermuara lagi di situ ya, kenapa Betul. kondisi ideal itu tidak tercapai ya. Kalau ideal mah mungkin agak sulit tercapai, tapi perjalanannya kok nggak ke arah situ. Yeah. Minimal orang rasain gitu. Ya. Ya balik lagi ke sebenarnya dua hal ini ya. Kalau misalnya kita ngomong dua arah antara murid dan gurunya, tapi juga sebenarnya tidak artinya menyalahkan gurunya, baik itu guru maupun dosen lah, sama-sama aja itu tidak menggali kepakarannya, Ya. sibuk dengan nggak tahu lah administrasi dan yang lain-lain. Yang muridnya juga begitu gitu. Ya. Jadi Ya lingkaran setan maksudnya lagi gitu sebenarnya. Yang disayangkan tuh gini, dulu zaman kita knowledge itu hanya didapatkan dari buku. Benar nggak? Benar. Kita dapat buku ini baca, Baca, saya punya pengetahuan ini. Terus baca koran gitu ya. TV kan belum semasif sekarang ya. Bahkan kita belajar dari novel kan dulu. Kayak Novel. gitu. Nah, sekarang knowledge itu ada di perpustakaan yang sangat besar asal terkonek dengan internet. Di mana-mana, Ada di Google. ya. Ada di Google gitu kan. Kita tanya apapun, apalagi sekarang ada AI kan. Maksudnya kita nanya apapun itu selalu ada jawabannya, Ya. selalu ada referensinya. Nah, idealnya sebetulnya anak-anak sekarang itu dimudahkan dengan knowledge yang tersebar itu. Terbuka gitu ya, untuk dipelajari, untuk diapain lah gitu ya. Nah, sayangnya gitu itu tidak termanfaatkan dengan baik nih untuk anak-anak sekarang gitu ya. Belum. Nah, ketika datang ke sekolah, habit yang tadi gitu ya untuk tahu pengetahuan itu kan tidak terbawa gitu. Iya. Nah, padahal guru-guru juga sama sebetulnya. Guru-guru juga dia belajar tentang apa kan lewat di internet juga. Akhirnya kesannya gitu ya di sekolah itu guru itu ngajarin anak-anak atau ngasih pelajaran anak-anak itu karena gue udah baca duluan nih. Gue ngasih tahu ke lu gitu kan. Akhirnya kan jadi transfer knowledge aja. Padahal kan idealnya mah anak-anak juga kan dia punya knowledge yang dia dapat ke sekolah gitu ya, guru juga punya knowledge, akhirnya tadi bentuknya diskusi. Ya. Itu kan bagusnya begitu gitu ya. Nah, ada hal lucu lucu tentang ngomongin pendidikan dan teknologi ya. Udah orang alami sendiri gitu. Ini mah nggak usah bawa yang lain-lain lah. Saya tuh disuruh sama prodi lain untuk ngajar tentang desain grafis dan sosial media. Sementara orang sendiri tidak begitu mendalami sosial media kan, maksudnya gimana itunya, gimana hal ya pengguna biasa aja gitu, nggak analitik dan segala macam. Disuruh ngajar itu, disuruh ngajar ke anak-anak yang dalam kesehariannya mainan itu, ngotak-ngatik gitu dan segala macam. Terus orang nanya ke yang nyuruhnya lah gitu, ini tong orang lah, mana we nunjukin mata kuliahna. Ente maneh we. Maneh nu ieu? Urang teu gitu. Jadi begitu terus entar dulu nih. Ini yang bikin kurikulum, yang bikin menyarankan mata kuliah ini paham enggak sebenarnya kenapa penting mereka belajar itu? Ya karena ngetren aja. Wah, itu bahaya, itu bener lucu anjir. Jadi gimana kita ngajarin sesuatu yang udah keseharian yang mereka pakai, sementara kita enggak pernah pakai. Kita ngajarin ikan benang. Ikan benang. Nah, itu teh salah satu contoh aja gitu. Yang lainnya banyak. Saya misalnya mau nyorotin banyak hal ya, di misalnya nggak usah pembelajaran lah, branding universitas gitu, branding di sosial media. Mereka rata-rata mungkin yang branding, yang megang branding itu mungkin ya, ini sembarang aja, X milenial, boomer mungkin megang itu ya. Gen Z mungkin belum masuk ke arah situ, mungkin ada tapi asistennya mungkin ya. Ini akan menghadapi
calon-calon mahasiswa atau siswa yang setiap hari ada di situ. Bahasanya kan jelas beda, nggak akan kenal dan segala macam. Sementara kita di usia kita memainkan sosial media itu dengan sudut pandang kita, nggak nyambung di situ. Nah itu hal-hal yang kayaknya sekarang masih terjadi gitu. Betul. Gitu. Kalau misalnya ngomongin website sih masih mainan generasi kita lah ya, masih generasi kita gitu. Tapi kalau udah sosial media itu, wah. Sosial media yang Instagram, TikTok, Threads sekarang ya. Threads. Nah itu kan saya juga nggak paham. Ini aja misalnya sekarang nggak kepegang semua. Ya sedikit mungkin keluar dari topik ya gitu ya. Masalah digital marketing sekolah-sekolah itu kan dari mulai SD sampai TK mungkin sampai perguruan tinggi itu kan menurut orang sih bermasalah di digital marketingnya gitu. Dan sekarang itu di e-commerce misalnya, di e-commerce itu perdagangan digital itu kan semua sekarang sedang mengarah ke bentuk live kan. Shopee live lah, TikTok live dan segala macam gitu. Itu belum dilirik sama sekolah-sekolah ini. Masih dianggap sebagai hal yang mungkin kids atau receh atau murahan. Kita nggak pernah tahu kenapa nggak ngelihat itu sebenarnya sekolah-sekolah ini ngambil ini mah jadi tips gitu. Coba ngarah ke situ. Justru itu yang sedang ada, itu trafficnya ada di situ semua. Gitu. Wah kita jualan apa? Jadi kayak jualan barang. Ya itu fungsinya sekolah harus berpikir lebih pintar kan. Karena caranya ngejual sekolah itu lewat sosial media yang sedang hype gitu. Nah itu maksudnya sekolah juga harusnya tetap lebih cerdas ya. Iya gitu. Tetap lebih advance dibanding kliennya atau marketnya. Gitu. Cuma gini, maksudnya untuk misalnya ada pengajar juga nih di luar yang nonton ini gitu. Kadang-kadang tuh memaksakan karena dia guru mata pelajaran, jadinya tuh si muridnya dituntut, maksudnya berharap si muridnya pintar pelajarannya dia gitu. Kenapa enggak ya udah aja bukan menyukai pelajarannya dia tapi menyukai proses belajarnya gitu. Karena orang sih mencoba menerapkan itu, jadi ya udah nggak apa-apa mata pelajaran ini tapi paling nggak ngajarin biar si anak teh tahu yang dia suka dan memang kalau dia suka kan pasti akan belajar sendirinya lah gitu. Dan akan menyukai belajar apapun, walaupun misalnya sekarang minatnya di satu bidang A misalnya gitu kan, namanya juga orang mungkin minat itu bisa berubah gitu dengan lingkungan, dengan faktor apapun gitu. Misalnya temennya kesini, dia ikutan kesini. Ketika si anak teh udah memang suka belajar, ya dia akan dengan mudah beradaptasi gitu karena akan belajar lagi itu gitu. Gak cuma belajar di satu bidang aja. Betul, makanya perlu anak-anak ini pengalaman belajarnya gitu ya. Belajar apapun itu perlu. Kenapa? Ketika dia punya pengalaman gitu kan, dia tahu, oh saya tuh pengalaman nih belajar fisika, pengalaman nih belajar kimia. Ketika dia ngomong fisika susah ya, harus memahami fenomenanya, terus kemudian dihitung rumusnya gitu. Ada rumusnya, terus kemudian ada perhitungan. Dia pengalaman itu, tapi saya tidak mahir. Akhirnya ya saya tidak terlalu suka fisika gitu kan. Tapi dia dapat pengalaman itu gitu ya. Tidak bilang bahwa yang kayak sekarang gitu, saya mau nggak suka fisika. Kenapa? Ya tapi apa gitu maksudnya, pengalamannya apa gitu. Mungkin ada pengalaman pahit atau trauma, kita nggak tahu gitu. Tapi pengalaman penting gitu maksudnya untuk belajar apapun. Gitu. Iya, itu hanya bahasanya masih panjang untuk yang itu ya. Tapi kita ini tutup dulu lah. Kasih cerita lu dikit. Jadi ceritanya ada tadi, kalau kita nyinggung tadi yang dunia persilatan. Jadi ketika ada murid datang, ada guru, ada murid yang datang gitu. Gimana caranya si guru teh bisa, biasanya gini. Ceritanya gini, si guru punya 10 ilmu jurus, 10 jurus lah gitu.
beberapa guru itu di perguruan lain dia mengajarkan 9 jurus ke muridnya. Tujuannya apa? Supaya si muridnya tidak lebih jago. dari si gurunya gitu. Nah, akhirnya tapi ketika ada satu perguruan yang si gurunya teh ketika dia punya 10 jurus, diajarin 10 jurusnya sambil dia belajar jurus ke-11. Ya. Kayak gitu. Jadi muridnya juga dapat 10, tapi tetap nggak bisa ngalahin gurunya karena gurunya juga tetap berkembang dari yang belajar lagi gitu. Kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ngerti lah ya yang Oke kayak ceritanya. Oke dah. Ya, Waktunya baik, dah. baik. Sip. Sampai ketemu lagi nanti. Baik. Bye. Bye.